Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo cintai lingkungan. Materi hari ini, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Materi ajar yang pertama, ciri-ciri hewan yang terawat. Yang kedua, ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Yang ketiga, pentingnya penghijauan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kita harus peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya, peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada manusia. Nah, tumbuhan yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Misalnya, tanaman tomat yang tidak terawat akan terlihat layu dan tidak segar. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut kekurangan air dan nutrisi. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanaman tersebut pasti akan mati. Nah, berikutnya, hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalkan, burung merpati yang sakit karena tidak terawat dengan baik. Burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit kepada makhluk hidup lain. Selain itu, kandang yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Sama halnya dengan tanaman tomat. Jika merpati tetap didiamkan tanpa adanya perawatan, maka burung tersebut juga akan mati. Nah, kita masuk ke ciri-ciri hewan yang terawat dan ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Yang pertama, ciri-ciri hewan tidak terawat, tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengilat. Jika dipegang atau diusap, tidak akan kontok. Yang ketiga, kulit bersih dan tidak ada luka. Yang keempat, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Yang pertama, tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Yang ketiga, kulit terdapat luka. Yang keempat, mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Berikutnya kita masuk ke pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan penghijauan di sekitar kita. Nah, penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Misalnya membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita. Misalnya, lahan tersebut ditanami dengan tanaman obat keluarga. Nah, tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat-obatan. Biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Nah, manfaat dari tanaman obat ini untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Nah, ada 5 contoh tanaman obat
yang bisa kamu tanam di rumah atau di kebun ataupun di ladang. Nah, ada yang pertama contohnya temulawak, kedua daun sirih, ketiga daun seledri, keempat jeruk nipis, dan yang kelima kunyit. Nah, manfaatnya bisa kamu perhatikan di PowerPoint Bapak ya, bisa dibaca sendiri. Oke, sekian materi Bapak hari ini. Terima kasih.